Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she. Wow, ini ada berita trending topik politik nasional terkait dengan KLB abal-abal di Sidolangi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum diselenggarakan KLB, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mengungkap kalau dia juga pernah ditawari melakukan kudeta terhadap AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tapi Gatot tidak mau karena tidak tega melakukannya. Menit Indonesia mengunggah berita terungkap Gatot Nurmantio pernah ditawari kudeta AHY tapi tidak tega karena dia dibesarkan SBY. Menit Indonesia, Jakarta. Gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat ternyata sudah lama merencanakan kudeta terhadap AHY. Sebelum mengajak Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko juga pernah mengajak mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Muldoko dan Gatot ini sama-sama mantan Panglima TNI. Kalau tidak salah, Muldoko digantikan oleh Gatot sebagai Panglima TNI karena Muldoko pada saat itu pensiun. Gatot diusulkan oleh Pak Jokowi. Lanjut, Gatot menceritakan dia pernah digadang-gadang kelompok anti AHY untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY. Siapa sih yang nggak mau? Partai yang besar, 8%, pernah menangkan pemilu presiden. Ada juga sih yang datang ke saya, ngajak, menarik juga ini. Kata Gatot di Jakarta saat podcast dengan Bang Arif dari FNN Jumat sebelum KLB tentunya, dan dikutip menitindonesia.com Minggu tanggal 7 bulan 3 tahun 2021. Lanjut. Namun Gatot menanyakan bagaimana cara prosesnya untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka mengatakan untuk melakukan itu mudah, yakni melakukan mosi tidak percaya kepada AHY sampai kemudian AHY turun. Barulah diselenggarakan KLB, Kongres Luar Biasa, dan Bapak yang kami usulkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY. Ucap Gatot menirukan ucapan mereka. Setelah mendengar penjelasan dari mereka, pihak yang mau kudeta AHY itu, lalu kata Gatot, untuk menggulingkan AHY, dia tidak mau lakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika yang menjadi standar moral dan etik seorang Gatot Nurmantio. Lanjut, untuk naik bintang 1 dan 2 mungkin itu biasa, tapi pada saat naik bintang 3 itu presiden pasti tahu. Kemudian untuk dapatkan jabatan Pangkostrat pasti presidennya tahu, apalagi presiden waktu itu tentara, Pak SBY. Karena itu tidak sembarang, ujar Gatot.
Lalu Gatot pun menceritakan saat dirinya menjabat Pangkostrat, ia dipanggil Presiden SBY ke istana. Saat itu, kata Gatot, Presiden SBY mengatakan kepada dia, "Kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat." Mendapat perintah tersebut, Gatot pun menyampaikan terima kasih dan mengatakan kepada Presiden, "Saya siap melaksanakan tugas dan saya mempertanggungjawabkannya nanti." Menurut Gatot, pesan Presiden SBY kepada dirinya saat itu, laksanakan tugasmu secara profesional, cintai prajuritmu dan keluarganya dengan segenap hati dan pikiranmu, kata SBY seperti yang ditirukan oleh Gatot Nurmantio. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa saat dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Presiden SBY tidak pernah menitip apa-apa kecuali meminta Gatot untuk mencintai prajurit TNI dan keluarga mereka. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya dibesarkan oleh dua orang presiden, yakni SBY dan Jokowi. SBY yang mengangkat dia jadi Kasat dan Jokowi yang mengusulkan namanya menjadi Panglima TNI. Lalu apakah saya harus tega membalasnya dengan mendongkel anaknya? Apa yang akan saya contohkan nanti pada anak saya? Nanti mereka bilang, "Ih, nggak tahu diri, sudah dijadikan Kasat, terus anaknya dia congkel untuk gantiin agar dapat yang lebih besar lagi," ujar Gatot. Gatot menjelaskan kisah Raja Mafia di Amerika tahun 1940-an, yaitu Al Capone. Waktu itu, kata Gatot, karena duitnya banyak dan dekat dengan penguasa, maka kejahatan apa saja yang dilakukan oleh Al Capone demi memperkaya diri dan memenuhi ambisinya, Al Capone selalu dilindungi oleh dan dibiarkan oleh penguasa. Al Capone ini punya anak satu. Apa saja yang diinginkannya ada. Mau kapal pesiar, mau mobil mewah, semua ada. Suatu ketika, Al Capone merenung, nilai-nilai apa yang akan saya berikan kepada anak saya sebagai bekal? Masa dia harus menjadi anak seorang mafia? Setelah merenung, dia sadar lalu berubah, kata Gatot menerangkan. Dalam kisah yang diceritakan itu, kata Gatot, si mafia Al Capone setelah sadar ingin mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anaknya, Feli. Ia lalu berhenti menjadi mafia dan membantu polisi menumpas kejahatan. Setelah menceritakan hal tersebut kepada kelompok yang mau mendongkel AHY itu, lalu Gatot mengatakan bahwa dirinya tidak bersedia melakukan cara-cara seperti itu. Setelah menceritakan kisah diangkat SBY jadi Kasat dan kisah mafia Al Capone kepada kelompok yang hendak mengudeta AHY, saya ulangi, setelah menceritakan kisah diangkat SBY jadi Kasat dan kisah mafia Al Capone kepada kelompok yang hendak mengudeta AHY itu, Gatot lalu meminta mereka berhenti membujuknya untuk menggantikan AHY dengan cara-cara kotor dan tidak bermoral. Saya minta berhenti bicara soal itu. Saya katakan kepada mereka, kalau saya tidak setuju dengan cara yang tidak terpuji itu, ujar Gatot. Saling menjaga
Ini kita mengambil pelajaran, inspirasi dari kisah yang diceritakan oleh Gatot Nurmantio, yaitu kisah Al Capone, seorang raja mafia di Amerika. Bagaimana ia mengubah hidupnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum ia mengubah nasibnya. Tapi seluruh dunia tinggal di rumah saja. Kisah Tak usah yang disampaikan Gatot pada podcast bersama Bang Arif sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum kopi.